Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ta'ala. Al-yawma bi'idnillahi ta'ala nuwasil darsana fi qiraati kitabin mufidin wa huwa kitab usulun fit tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa hadzal liqa' ats-tsani nuwasil mazilna fil muqaddimah lil muallif rahimahullah fi qawlihi amma ba'du. Taib. Ali, iqra. Fa inna minal muhim. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala amma ba'du ba'da an syarahna an khutbatil hajah alladhi fi awalil kitab al-an nabda al-muqaddimah ats-tsani lil muallif. Qala al-muallif huna fa inna minal muhim fa inna minal asya al-muhimmah fi kulli fannin bermakna fi kulli far'in minal ulum. Naqul al-fan. Ma mana al-fan? Kalau kita terjemahkan al-fan ke bahasa siapa? Fan itu bagian yang lebih spesifik dari al-ilmu. Ya. Fan an yata'allamal mar'u min usulihi. Jadi kalau kita mempelajari suatu ilmu ada fan-fan di dalamnya. Apa? Bidang bisa, kurang lebih seperti itu dia makna dari funun. Ya, bisa kita artikan cabang bisa. Ya. Jadi setiap ilmu itu, ya, lebih spesifik dari ilmu, kita butuh untuk apa? Mempelajari usulnya. Antum ingin menjadi ahli nahwu, pelajari usul dari ilmu nahwu dulu, pondasi-pondasinya. Antum ingin menjadi ahli tafsir, maka antum pelajari usul tafsir. Dan ini yang perlu kita ingatkan di sini ya. Jika antum belajar usul tafsir, maka jangan antum berpikir akan mulai belajar menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Enggak. Ya, kita belajar dulu pondasi sekali. Apa itu Al-Quran, bagaimana proses turunnya Al-Quran, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sangat umum sekali. Belum masuk ke tafsir. Ini usul tafsir. Makanya Syekh di dalam, kalau tidak salah ketika ada pertanyaan, ada yang nanya, kenapa judul kitab ini usul tafsir, usul fit tafsir, bukan usul tafsir. Usul fit tafsir, bimana laisa kulla syai' minal usul mawjud fi hadzal kitab. Ya, lidzalika qala usulun fit tafsir. Baik. Limadza muhim an nata'allam al-usul? Li'anna al-usul aunan lana ala fahmi al-ilm. Nurid an nafham at-tafsir labudaan nata'allam al-usul awalan wa takhrijihi ala tilkal usul liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyah, agar ilmu kita itu dibangun di atas fondasi yang kuat. Itulah kalau antum belajar nahwu, misalkan ambil contoh langsung ke kitab-kitab yang tinggi, atau antum nggak menghafalkan mulai dari dasar, antum tidak menghafalkan satu matan pun dalam satu cabang ilmu, maka ilmu antum tidak dikatakan qawi. Antum belajar Alfiyah bin Malik tapi nggak pernah menghafal muqaddimah jurumiyah, laisa ala khususin qawiyah ilmu antum. Wa da'aim rasikhah. Da'aim jamak min di'amah, faktor yang kuat, ya, pendukung kita katakan, ya, agar ilmu antum dibangun di atas usus yang kuat, di atas fondasi yang kuat dan faktor pendukung yang kokoh. Wa qad qila man hurimal usula hurimal usul. Nah, dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang diharamkan dari al-usul, maksudnya diharamkan dari mempelajari ilmu usul, ilmu dasar maksudnya, hurima al-usul, maka dia diharamkan dari sampai kepada tujuannya. Baik. Zul, iqra wa min ajalli.
Taib, ada wadih ya. Wa min ajali, ajali mana akram ya. Ajal ismu tafdil dari kata jalil ya. Ajal mana asyraf atau akram. Tafsir huna ya, tafsir pengertian dari ilmu tafsir secara ringkas ini adalah tabyin ma'ani kalamillah. Ini pengertian tafsir yang paling ringkas. Apa itu tafsir? Tabyin ma'ani kalamillah. Memperjelas makna-makna dari kalamillah. Baik, lanjut. Wa qad kuntu وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك. Nah, ini di antara kebiasaan para penulis kitab adalah menyebutkan di awal karya mereka apa alasan mereka menulis ini. Anda melihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan sering menulis karya-karya, disebutkan di depan alasannya apa. Misalkan Aqidah Al-Wasithiyah, karena permintaan dari seorang hakim di daerah Al-Wasit, ya, dan seterusnya. Jadi, para ulama biasanya menyebutkan alasan-alasan seperti itu. Nah, di sini Syekh Utsaimin mengikuti kebiasaan para ulama menyebutkan alasan kitab Ushul Fit Tafsir ini adalah dia tulis ya, untuk para santri di Ma'had Ilmiah di Jamiatul Imam, tingkat MTS kalau di kita. Ya. Tingkat MTS kitab ini, jadi sangat mudah. Fatalaba minni ba'dun nas, maka ada orang-orang yang menganggap itu bagus sekali, akhirnya minta untuk ditulis dalam satu risalah. Ditulislah matannya, yang tipis itu ya. Itu dapati ada yang tipis. Kemudian setelah ditulis matannya, ada orang-orang yang minta untuk disyarah lagi. Disyarahlah oleh beliau di dalam liqa beliau, di dalam jalasat beliau. Nah, inilah dia syarah beliau. Jadi ini adalah transkrip dari penjelasan beliau ketika sedang mengisi kajian itu. Taib. Asyarh. Taib. Mana yang baca ya? Hadhil qit'atu tatadammanu anna minal muhimmi an yurakkizal insanu ma'lumatihi 'alal usul. Qit'ah, mana qit'ah? Bagian atau potongan. Di potongan paragraf ini mengandung apa? Mengandung bahwasanya sangat penting untuk seseorang yurokkiz. Rakkaza yurokkizu bimana? Daqqaqa yudaqqiqu. Mentadqiq, memperkuat, memperhatikan, memperkuat maklumatnya alal usul ya, terhadap ilmu usul, ai usulul masail ya, usulil masail. Li'annal usula hiya allati tajma'u lahul furu'a. Karena yang namanya usul itu yang mengumpulkan perkara-perkara furu'. Ya, antum paham makna usul dan furu' ya? Furu' itu perkara-perkara cabang. Wa man kana mu'taniyan bil furu' dunal usul. Barang siapa yang memperhatikan, mu'taniyan bimana? Isim fa'il dari kata i'tana ya'tani, bimana ihtamma yahtammu. Wa man kana muhtamman bil furu' ghairal usul wala yahtam bil usul fa innahu yafutuhul furu' wal usul. Nah, itu perhatikan. Kalau hanya fokus ke furu' saja, nggak mau mempelajari usul, maka furu' itu pun akan hilang nanti bersama dengan jalannya waktu, apalagi usul yang memang dia tidak pelajari. Itu dia. Itulah kenapa Syekh Al-Syekh ya, sepanjang hayat beliau, beliau tidak pernah menghentikan majelis usul salasah beliau. Ya, selesai kitab itu disyarah lagi, selesai disyarah lagi, ya, di majelis yang sama. Ya, di majelis yang sama. Kenapa? Karena memang itu adalah usul dalam ilmu akidah. Ya, maka antum kalau nanti diminta untuk mengisi kajian sebagainya untuk orang-orang awam, mulai dengan kitab usul salasah. Itu adalah metode yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Menggunakan kitab yang lain boleh, tapi itu adalah metode yang sejauh ini paling bagus, paling mencakup. Li'annal furu'a ka'uraqis syajarah tatahatta wa tazul. Karena yang namanya furu' itu kita ibaratkan seperti daun-daun pepohonan, tatahat bisa berguguran, wa tazul hilang. Ya. Wa ammal usul fahuwa ka'uruqis syajarah. Adapun usul itu seperti uruqis syajarah, seperti akar-akar pohon. Turassikhus syajarata wa tubqiha, yang memperkokoh pohon tersebut dan membuat pohon tersebut tetap ada. Walihada ahussu kulla talibi ilmin ala an ya'taniya bil usuli wal qawaid wad dawabit. Karena itu maka aku menganjurkan, aku menasihati kepada setiap penuntut ilmu agar memperhatikan usul, memperhatikan qawaid, memperhatikan dawabit. Ya, dawabitnya, usulnya, ya, itu antum perhatikan. Wa kadzalikal masail. Wal kalimatul jami'ah allati tashmulu masaila katsira.
Ya. Yang dimaksud dengan al-kalimat al-jami'ah maksudnya apa? Itu al-qawaid. Ini pengertian dari al-qawaid. Jadi al-kalimat al-jami'ah allati tashmulu masaila katsira. Antum paham makna masail di sini? Permasalahan di sini? Misalkan dalam ilmu fikih, permasalahan misalkan bagaimana hukum uh, seorang perempuan misalkan dia sudah selesai masa haidnya tiba-tiba keluar darah lagi. Ini satu permasalahan. Masail deh. Ya. Tapi kalau kaidah dia mengumpulkan satu permasalahan yang banyak permasalahan di dalam satu kaidah gitu. Makanya kalau kitab-kitab usul itu tipis-tipis tapi syarahnya panjang lebar gitu. Beda dengan kitab masail. Ya, kalau antum mendengar kitab judulnya nanti yang ada kata masailnya misalkan bahsul masail dan seterusnya, itu berarti isinya permasalahan-permasalahan ya, diambil dari fakta di lapangan. Itu yang disebut dengan masail. Baik, apa kata Syekh di sini sekarang lihat? Li'annana nara anna ba'dan nas min talabatil ilmi wa ghairihim. Karena kami lihat sebagian penuntut ilmu ya'tani bijam'il masail faqat. Mereka hanya fokus mengumpulkan permasalahan-permasalahan saja. Ada satu permasalahan dihafalkan hukumnya, dalil-dalilnya. Satu permasalahan dihafalkan hukum dan dalilnya. Yajma'u mi'ata mas'alah aw aktsar. Dia mengumpulkan sampai ratusan permasalahan. Lakin laisa indahu aslun yabni alaih. Akan tapi dia tidak punya pondasi untuk membangun masalah-masalah tadi. Nah, maka penting kita menghafal masalah. Tapi lebih penting lagi kalau tahu masalah tersebut memiliki pondasi yang mana. Ya, itulah kenapa banyak kitab-kitab para ulama itu yang membahas tentang usul kitab. Apa maksudnya usul kitab? Misalkan kitab Al-Yaqut An-Nafis, ya, kitab fikih, ya, disebutkan usulnya di situ. Maksudnya apa? Disebutkan apa namanya? Kalau dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis itu permasalahan disebutkan. Ya. Kemudian para ulama menyusun kitab lain untuk menjelaskan usul-usul permasalahan yang ada dalam kitab tadi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kitab yang lain gitu. Ya, misalkan kitab-kitab kalau dalam usul fikih ada Raudhatun Nazir sebagainya di situ. Itu permasalahan-permasalahan isinya. Ya. Kemudian para ulama menulis kitab-kitab lain untuk mengumpulkan permasalahan tadi. Sebagai contoh Al-Qaulul Mufid, kitab yang familiar dengan antum. Ini ada para ulama yang menyusun kitab tersendiri yang isinya ada kaidah-kaidah dalam usul fiqh. Bentuknya ringkasan. Gitu. Untuk mempermudah thalabatul ilm. Baik. Fa'idha waradat alaihi ayyu mas'alatin. Apa kelemahannya kalau kita hanya menghafalkan masalah saja? Kalau datang kepada kita satu permasalahan, tukhalifu makana hafidhan la yastati'u an yukharrijha. Nah, kalau sudah dia menghafal satu permasalahan, kemudian dia ternyata di fakta lapangan berbeda masalahnya dengan yang dihafalkan, la yastati'u an yukharrijha. Enggak bisa dia takhrij permasalahan tersebut. Bingung dia padahal hukumnya masih sama begitu. Ya, walidzalika nahussu talibal ilmi ala ma'rifatil usul wa qad qila man harimal usul harimal usul ay yakni annahu la yasilu ila ghayatihi wa hadhihi haqiqatun. Baik. Kemudian dikatakan limadza ilmu tafsir huwa ajallul ulum li'anna al-ilma yashrufu bi mawdu'ihi. Karena ilmu itu kemuliaannya tergantung kepada maudhu'nya. Ya, antum pernah dengar perkataan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Ya, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan objek yang dipelajari. Maka apa yang lebih mulia dari ilmu yang membahas kalamullah? Paham ya? Baik. Wa maudhu' ilmu tafsir kalamullah fal i'tina'u bihi ahammu minal i'tina' bi syarhil hadits. Maka kalau dibandingkan dengan ilmu hadis, ilmu tafsir itu jauh lebih mulia. Karena ilmu hadis objeknya apa? Perkataan Nabi. Ya, tapi kalau ilmu tafsir objeknya adalah kalamullah. Wa ahammu minal i'tina' bi syarhi matnin min mutunil ulama. Ini lebih penting daripada mensyarah matan-matan tulis para ulama, matan akidah sebagainya. Li'annahu tafsirun li kalamillah wal ulumu tashrufu bihasabi mawdu'iha. Baik. Kemudian ya, antum lihat yang dicetak tebal itu perkataan beliau ya. Kita cepat saja di sini karena ini memang masih mukaddimah. Wazidtu masya Allah wa hadzabtu ba'dal asya' allati la fa'idata minha fasara hadzal kitab mukhtasaran wa aktsar i'timadi fihi ala muqaddimati tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini dia, perhatikan kitab dia ini banyak merujuk kepada muqaddimah tafsirnya Ibnu Taimiyah. Ya, ada yang pernah belajar muqaddimah tafsir Ibnu Taimiyah? Belum? Sudah? Belum. Syekh Utsaimin ya. Nah, itu bagus sekali.
Antum baca kembali itu Muqaddimah tafsir beliau itu hanya sedikit beberapa halaman doang kan. Nah, syarah ya sejauh yang Anda dapat di syarah yang paling mudah itu adalah Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin. Baik. Muqaddimah tafsirnya Ibnu Taimiyah ini adalah rujukan para ulama dalam ilmu tafsir. Li'annal muqaddimah nafi'atun lakin kama huwa ma'lumun anna syarah rahimahullah kalamuhu daiman mursal. Nah, dia. Li'annahu bahrun mutalatim la tahjizuhul jadawilu. Ya, jadi di antara ciri khas karya-karya Syekh Ibnu Taimiyah itu memang tidak untuk menuntut ilmu secara kebanyakan ya. Karya-karya beliau itu terkenal dengan kesulitannya. Sama seperti tulisan-tulisannya, karya-karyanya apa namanya? Al-Imam Syafi'i ya, perkataan-perkataannya perlu untuk disyarah. Maka tidak kita anjurkan untuk membaca langsung karya beliau, baca syarah. Ya, baca yang disyarah. Yatakallamu bi kalamin mursal yahtaju ila an yujma wa yubsat wa yasahhal lit-talib. Ya. Bukan berarti mufradat beliau sulit, tidak. Gampang mufradatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi perlu ditartib lagi begitu untuk memudahkan dipahami oleh penuntut ilmu. Baik. Wa sallallahu ta'ala an yanfa'a biha wa yatalakhasu dzalika fi mayati. Kemudian penulis di sini ya, Anda tidak tahu di karya beliau yang lain ada apa tidak yang seperti ini. Nah, tapi di sini Syekh menyebutkan daftar isi dari kitab ini. Ya, apa yang akan kita bahas nanti, ya, beliau akan sebutkan di sini secara umum. Yang pertama, ma tanazzalal Qur'an 'alan nabi wa man nazala bihi 'alaihi minal malaika. Kemudian awwalu ma nazala minal Qur'an, kapan turunnya, kemudian apa yang turun pertama kali, kemudian apa itu nuzulul Qur'an sababi wa ibtidai, kemudian makki wal madani, dan apa hikmahnya Al-Qur'an diturunkan secara terpisah. Kemudian kitabatul Quran, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran di zaman Nabi. Kemudian bagaimana juga proses kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, Utsman. Nah, barulah kita masuk ke tafsir. Nah, ini baru masuk ke inti dari kitab ini. Nah, jadi setelah setengah kitab ini baru kita bahas pembahasan tentang tafsir. Mana tafsir secara bahasa, hukumnya, dan tujuannya. Ya, kemudian setiap muslim itu apakah wajib menafsirkan Al-Quran sebagai kitab pegangan kaum muslimin, apakah setiap muslim tua muda wajib menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga al-marji' tafsir ila mayati. Kemudian al-marji' atau apa namanya sumber rujukan kita dalam ilmu tafsir itu kemana. Ya, ada 3 di sini, kalamullah, sunnatur rasul, dan kalamus sahabat, atau kita kenal dengan tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bis sunnah, tafsir Al-Quran bi kalamis sahabah. Kemudian bi kalami kibarit tabi'in. Kemudian mataqtadihil kalimat minal ma'ani asyariyah al-lughawiyah wa ila akhirih. Kemudian yang keempat, anwa'ul ikhtilaf fit tafsir al-ma'thur. Kemudian terjematul Quran, apa hukum menerjemahkan Al-Quran ke bahasa yang lain. Kemudian khamsu tarajim mukhtasar lil masyhurin di tafsir. Nah, ini dia. Nanti ini apa namanya bonus dari Syekh di sini. Ada biografi singkat untuk 3 sahabat ahli tafsir dan 2 tabi'in nanti. Ya, jadi totalnya ada 5. Kemudian pembagian Al-Qur'an dari muhkam dan mutasyabihnya. Kemudian mauqifur rasikhin fil ilmi minal mutasyabih, bagaimana kita menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kemudian mauhimut ta'arud minal Qur'an wal jawabu anhu, ya, yang apa namanya mauhimut ta'arud itu pertentangan, kontradiksi yang sekilas seperti kontradiksi, ya, yang sering dijadikan sebagai celah untuk menyerang Al-Quran oleh musuh-musuh Islam. Dan Al-Qasam, ya, bagaimana pembahasan tentang sumpah di dalam Al-Quran, Al-Qasas, kemudian tentang cerita-cerita Israiliyat, sebagainya, dan terakhir pembahasan tentang domir. Ya, domir, bagaimana kita mengembalikan satu domir ke objek yang tepat atau ke sajak yang tepat. Baik. Wal yu'lam anna hadhihi risalah usulun fit tafsir wa laysat usulat tafsir kullaha. Nah, ini dia. Nah, ketahuilah bahwasanya risalah ini adalah usul fit tafsir. Di mana usul min ba'di usulit tafsir. Ada wa makna. Lianna min ma'ani harful jarfi wa at-tab'id. Baik, lakinha usul fit tafsir yahtaju ilaiha man arada an yufassira kalam Allah. Jadi yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Qur'an saja. Jadi kalau mutawassu antum bukan di sini tempatnya. Paham ya? Nah, kalau untuk tawassu bukan di sini. Baik, sekarang baru kita masuk ke
tentang Al-Qur'anu Al-Karim. Wallahu taala a'lam.